Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Masyarakat muslimin jamaah tarbiyah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang di antara sunnah-sunnah berhari raya. Ya, di antara nero aga-aga kong yamatu ibegaw nareko tulolo malapa. Ya, nasabab pina macawe na je Allah perang ngewe. Ya, mau pamula ni makurang daw ko dara. Ya. Ini kami tidak korho capu ni kasi otte daw naro. Nah, tanda-tanda itu kalau mau milih barang mulai habis daunnya pisang. Pasar tambah ramai kalau mau lebaran. Di antara sunnah-sunnahnya, yang pertama disunahkan untuk mandi sebelum berangkat sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, disunnah mandi bersih-bersih. Ya. Mandi ketika itu disunahkan, yang menunjukkan anjuran ini adalah asar dari sahabat Nabi. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seseorang pernah bertanya pada Ali mengenai mandi, maka Ali menjawab, "Mandilah setiap hari jika kau mau." Ya, orang tadi berkata, "Bukan, maksudku manakah mandi yang dianjurkan?" Ya, maka Ali menjawab, "Mandi pada hari Jumat." Ya, termasuk itu kalau kita Jumat, ya cembeki, seperti mandi wajib. Maksudnya caranya. Hari Arafah dan Idul Adha dan Idul Fitri. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Syalbani mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Ya, itu yang pertama tentang sunnahnya. Ya, jadi ya namo tu masuk kada wae jasana je natu cemme ba ditu je natu kusae ditu bana mabauki tarubawan aja natu cemme tapi sunnah. Ya, berdis sah tetap sah tapi de makurang yang pelana. Ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu sebagai berikut. Dari Nabi ia berkata, Abdullah bin Umar biasa mandi di hari Idul Fitri sebelum ia berangkat pagi-pagi ke tanah lapang. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Imam Nawawi menyatakan bahwa azhar ini sahih. Ya, karena memang sunnahnya di lapangan. Kecuali darurat, bosigi atau sesuatu hal. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa para ulama sepakat akan disunnahkannya mandi untuk sholat Id. Dikatakan dianjurkan karena saat itu adalah berkumpulnya orang banyak, sama halnya dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat dianjurkan mandi, maka sholat Id pun sama. Ya, sedangkan Jumat agak sampai Jumat ya dianjurkan asuraro Nabi tatu cemnya apalagi ya hari raya hari besar ya umat Islam. Kemudian yang kedua, berhias diri dan memakai pakaian terbaik. Ya, makanya biasa anak kalau mau lebaran ya, cari bajunya yang paling baik. Ya, bukan yang baru nah. Jadi tidak ada perintahnya baju baru. Yang sunnah itu pakaian yang baik. Mana kira-kira yang dirasa cocok? Ya, magertak kisah dipakai ya naruh. Ada riwayat yang disebutkan dalam Bulughul Maram nomor 533 dinyatakan diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki baju khusus di hari Jumat dan di saat beliau menyambut tamu. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Yang kau baju khusus nada minta, mana tolong baju kebasaran mereka. Yang kau ini mulai makada gamis, tambah-tambah ini cende jas-jas atau jaket-jaket. Ada juga riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Umar pernah mengambil jubah berbahan sutra yang dibeli di pasar. Ketika Umar mengambilnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Ya, Ibnu Umar lantas berkata, "Wahai Rasulullah, belilah pakaian seperti ini." Ya, pakaian sutra, pakaian kebesaran, kemewahan. Tenda waju bangsa Nairo, bos-bos memang dipakai. Ya, makanya dia punya. Nah, pernah Nabi minta, suruh orang bangalatan alituki waju makuhi. Ini jatuh bongkawar tuh. Ini bos kita seorang nabi dan rasul. Ya, beli baju seperti ini.
agar engkau bisa berpenampilan bagus saat hari raya dan menyambut tamu. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama hadhihi libasin min la khalaqalahu, la khalaqalahu." Pakaian seperti ini membuat seseorang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Ya. Jadi dia turun nama kasih bahasa nero. Waktu nepe dari ekonomita ayah sahabatnya beli baju begini, sutra supaya lebih agak senang, lebih gagah kini dia, lebih berwibawa, ya, seperti bos-bos. Padahal bos memang. Apa kata Rasulullah? Pakaian seperti ini, ya, maka akan membuat seseorang itu yang memakainya tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Artinya, dia gagah palana rolongan, pelanggaran nih, ya, itu sutra. Nanti ada pembahasan lainnya. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi Nabi SAW tidak mempermasalahkan berpenampilan bagus di hari Idul Fitri. Ya, tidak ada masalah. Mau baju tak yang paling cantik, paling mahal, ya, paling baru, terserah. Yang jadi masalah dalam cerita hadis di atas adalah jenis pakaian yang Umar beli yang terbuat dari sutra. Nah, itu yang dilarang karena sutranya, bukan bagusnya, bukan mahalnya dan lain sebagainya. Ya, bahannya. Ada juga riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu yang berkata, "Kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki jubah khusus yang beliau gunakan untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Juga digunakan pada hari Jumat. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dalam kitab Shahihnya. Jadi tidak apa-apa. Jadi dianjurkan hari raya itu pakai pakaian khusus. Ya kira-kira kasih sending, pasti sending ero jutaro. Ya. Aturan penampilan berpenampilan menawan di hari Id berlaku bagi pria, sedangkan bagi wanita lebih aman baginya untuk tidak menampakkan kecantikannya di hadapan laki-laki lain. Kecantikan wanita hanya spesial untuk suaminya. Ya, jangan terbalik tosi kalau malok tosi bulu-bulu tema pun raya tosi bah. Lala aja juga. Ya, mandu kedua tas siap tingkat kro. Ya, bagi yang kami bilang mahal. Padahal sebenarnya tidak bagus. Ya, untuk mempercantik wanita yang di rumah suaminya. Ya, laki-laki yang dianjurkan. Kemudian yang ketiga, makan sebelum sholat Idul Fitri. Ya, kalau para pitara sunnah kangi tu mandre jolo. Ya, mandre sisyo urasaga, ya soto, manu, dapat tunjukkan malam kok. Nah, beda nanti kalau Idul Adha. Ya, kalau Idul Adha ada sana tuh mandre perang cede pura fikir sapini atau pura malapot. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta yakula ya, wala yakula yaumal adha hatta yarji'a fi kulli min adhiyatihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berangkat sholat Id pada hari Idul Fitri. Ya. Dan sebelumnya beliau makan terlebih dahulu. Nah, ini mandeki jadi sunnana mandeki jolo maju. Nah, belum malam kok. Sedangkan pada hari Idul Adha beliau tidak makan lebih dahulu kecuali setelah pulang dari sholat Id baru beliau menyantap hasil kurbannya. Ya, bahkan hasil kurban. Aku di kurban tak yang balik nanti 10 bisa di dapur. Ini hadis riwayat Ahmad. Syekh Suhaib Al-Maut mengatakan bahwa hadis ini hasan. Untuk sholat Idul Fitri disunnahkan untuk makan sebelum keluar rumah dikarenakan adanya larangan berpuasa pada hari tersebut dan sebagai pertanda pula bahwa hari tersebut tidak lagi berpuasa. Ya, itu diantara hikmahnya supaya mana saya makan dena mandre nak nanginya kurang nak mandre lagi. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Al-Fath menyatakan bahwa diperintahkan maka sebelum salat Idul Fitri adalah supaya tidak disangka lagi ada tambahan puasa. Ya, kita singkat. Kemudian yang keempat sunnahnya bertakbir dari rumah menuju tempat sholat. Ya. Ketika puasa Ramadan telah sempurna, ya selesai ini misalnya maghrib, ya cukup nih apakah 29 atau 30 selesai. Kita diperintahkan untuk mensyukurinya dengan memperbanyak takbir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, ya, maksudnya Ramadan ini. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Dalam suatu riwayat disebutkan Nabi SAW biasa keluar hendak sholat pada hari raya Idul Fitri sambil bertakbir. Jadi kesulian dimulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, dan seterusnya. Itu disunahkan. Ya, jangan masiri, jangan malu. Itu sunnah. Sambil bertakbir sampai di lapangan dan sampai sholat hendak dilaksanakan. Ketika sholat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir. Ini dikeluarkan oleh Abi Saibah dalam Al-Musannaf. Ibnu Syihab Az-Zuhri menyatakan bahwa kaum muslimin ketika itu keluar dari rumah mereka sambil bertakbir hingga imam hadir untuk sholat Id. Sampai di lapangan kita bertakbir, tambah banyak, tambah bagus. Karena itu syiar-syiar Islam. Ini hari kemenangan umat Islam, sunnahkan bertakbir. Namun kalau kita lihat dari keumuman ayat surah Al-Baqarah ayat 185 yang menunjukkan perintah bertakbir itu dimulai sejak bulan Ramadan sudah berakhir. Berarti takbir Idul Fitri dimulai dari malam Idul Fitri hingga imam datang untuk sholat Id. Ya, selesai. Biasanya sudah maghrib boleh atau sudah isya. Yang penting sudah habis nih Ramadan. Masuk nih malam 1 Syawal. Ya. Ya, takbir yang diucapkan sebagaimana dikeluarkan oleh Said bin Mansur dari Ibnu Abi Saibah bahwasanya Ibnu Mas'ud berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada versi yang lain ada 3 kali takbirnya. Ada juga dalilnya itu. Jadi biasa tahu dena cocok aku terakhirna. Ya. Misalkan Allahu Akbar walillah ilham, ya. Itu tidak benar. Bukan ilham. Hi dari kata alhamdu. Ya. Karena biasa mineng keling-keling tahu takabire malatoni mai kuroriyo. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillah ilham. Salah. Masyiriki. Jangan tabariro ko dito sangil. Biasa begitu. Padahal walillahil. Ya, ini sekadaran saja. Karena biasa didengar begitu. Pesantren. Kemudian yang kelima, saling mengucapkan selamat. Ya, tahniyah. Termasuk sunnah yang baik yang bisa dilakukan di hari Idul Fitri adalah saling mengucapkan selamat. Ya, selamat hari raya. Kau ini umumnya minal aidin wal faizin. Padahal tidak begitu maknanya. Selamat di sini baiknya dalam bentuk doa seperti dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, kebetulan dari taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan kalian. Ya. Ucapan itu sudah dikenal di masa salaf dahulu. Ya, makanya kita yang sudah belajar usahakan pakai itu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dari Jubair bin Nufair ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah SAW berjumpa dengan hari Idul Fitri dan Idul Adha, satu sama lain mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Ya, ada minka minkum kalau banyak. Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak mengapa. Artinya boleh-boleh saja satu sama lain di hari raya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Namun ucapan selamat di hari raya sebenarnya tidak diberi aturan ketat di dalam syariat kita. Ucapan apapun yang diutarakan selama maknanya tidak keliru asalnya bisa dipakai. Contoh ucapan di hari raya Eid Mubarak, itu biasa ditelimin dari internet. Semoga menjadi Eid yang penuh berkah. Minal aidin wal faizin, semoga kembali dan meraih kemenangan. Kullu amin wa antum bi khair, semoga di sepanjang tahun terus berada dalam kebaikan. Selamat Idul Fitri misalnya. Yang terakhir, melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Nah, ini sunnah juga. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata,
Ia berkata, Nabi SAW ketika berada di hari Id ingin pergi ke tempat sholat, beliau membedakan jalan antara pergi dan pulang. Hadis riwayat Bukhari. Misalnya pesantren masuki di dekat rumahnya Pak Hilmi, nah, kalau keluar ya lewat belakang. Ya, atau minimal kalau satu jalur ya, kalau pergi sebelah kiri, ya pulang sebelah kiri lagi. Ya, tapi sebelah kanannya jalan, sebelah kiri tak. Maksudnya berlawanan. Kalau diusahakan ya lengi yolal lau, leti yolal lesu. Nah, itu sunnah. Karena Nabi begitu. Di antara hikmah kenapa Nabi SAW membedakan antara jalan pergi dan pulang adalah agar banyak bagian bumi yang menjadi saksi bagi kita ketika beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha." Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Al-Zalzalah ayat 4. Ya, itu tidak tarik mana magi sinamelo lengi yola law leti yola lesu sare pamangi bida mege matu saksi ro kure lecak tanai lecak serrie ya. Mampu mana batu-batu bae ya nola kasih rumah lempo ya nola lesu saksi nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian tahu apa yang diceritakan oleh bumi? Ya. Aku tanya Nabi tak kesabaran, segimana tu Nino? Tanah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah jadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang telah mereka perbuat di muka bumi. Bumi itu akan berkata, manusia telah berbuat begini dan begitu pada hari ini dan hari itu. Inilah yang diberitakan oleh bumi. Hadis riwayat Tirmidzi dan mengatakan bahwa hadis ini hasan qarib. Ya, itulah diantara sunnah-sunnah pada hari raya, dan mudah-mudahan kita diberikan banyak nikmat oleh Allah sehingga bisa berhari raya dengan bersukaria, bergembira di atas sunnah, ya, tidak bergembira di dalam hal-hal yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.